Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini tim Cakra Panorama berada di Kabupaten Lamongan, tepatnya di jantung kotanya ya, di alun-alunnya. Dan di belakang saya ini ada sebuah Masjid Agung Lamongan yang begitu megah ya. Masjid Agung yang berada di depan alun-alun. Nah, Sobat Cakra Panorama, di depan masjid itu sendiri terdapat sebuah benda purbakala, yaitu gentong air dan alas tikar dari batu. Banyak mitologi masyarakat Lamongan yang berlatar belakang dari kisah Panji Laras dan Panji Liris. Nanti apa kisahnya atau nanti apa yang terdapat di kisah gentong itu, tetap ikuti di channel Cakra Panorama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel Cakra Panorama. Sebuah peninggalan purbakala berupa gentong air dan alas tikar terbuat dari batu masih terawat di depan Masjid Agung Lamongan. Diyakini benda purbakala itu peninggalan Panji Laras dan Panji Liris. Banyak mitologi dan adat istiadat orang Lamongan yang berlatar belakang kisah Panji Laras dan Panji Liris. Misal, mitologi larangan orang Lamongan menikah dengan orang Kediri. Juga adat atau tradisi calon mempelai perempuan yang melamar calon suaminya. Selain gentong air dan tikar batu, ada juga jejak purbakala yang dikaitkan dengan Panji Laras dan Panji Liris, yakni makam Patimbah Sabilan yang berada di Kelurahan Tumunggengan, Kecamatan Lamongan. Mitos ini bermula ketika Adipati Kediri yang memiliki dua orang putri kembar, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi, ingin menikahkan mereka dengan anak Adipati Lamongan, Panji Laras dan Panji Liris, masa senjakala Majapahit. Ketika itu Adipati Kediri yang mempunyai dua putri kembar, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi, menerima kabar kalau Adipati Lamongan saat itu Raden Panji Puspokusumo yang keturunan Raja Majapahit ke-14 Hayam Wuruk juga memiliki dua orang putra kembar, Panji Laras dan Panji Liris. Akhirnya Adipati Kediri melamarkan putrinya ke Adipati Lamongan. Namun pihak Lamongan mengajukan beberapa syarat, yaitu Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi harus mau memeluk Islam. Mempelai perempuan harus yang melamar pihak pria dan mempelai perempuan harus datang ke Lamongan membawa hadiah berupa gentong air dan alas tikar yang terbuat dari batu. Adipati keturunan sah dari Prabu Erlangga akhirnya bersedia memenuhi semua persyaratan yang diajukan, dan berangkatlah kedua putrinya Andansari Andanwangi di Lamongan diiringi rombongan besar. Panji Laras dan Panji Liris diminta Raden Panji Puspokusumo menjemput iring-iringan tersebut di kapal batas Lamongan dengan ditemani Pati Lamongan, Ki Patimbah Sabilan. Pada masa itu Lamongan sedang mengalami banjir akibat meluapnya Kali Lamong. Saat menyeberang, Sungai Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi terpaksa mengangkat kainnya sampai paha agar kainnya tidak basah. Akibatnya Panji Laras dan Panji Liris bisa melihat kaki Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi ternyata berbulu lebat, sehingga Panji Laras dan Panji Liris menolak menikahi mereka serta meminta rencana pernikahannya dibatalkan. Mendengar lamaran dibatalkan, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi merasa terhina dan malu hingga mereka bunuh diri di hadapan Panji Laras dan Panji Liris. Melihat sang putri dihina dan dipermalukan hingga bunuh diri, pasukan kerajaan Kediri menjadi marah
dan ingin membunuh Panji Laras dan Panji Liris. Hingga perang di antara kedua pihak tak dapat dihindari. Hingga berujung terbunuhnya Panji Laras, Panji Liris dan Ki Patih Mbah Sabila yang berjuang melindungi mereka, serta Adipati Lamongan Raden Panji Puspokusumo. Sebelum gugur, Adipati Lamongan Raden Panji Puspokusumo berpesan agar anak cucunya tidak ada yang menikah dengan orang Kediri. Dan itulah yang melatar belakangi mitos larangan orang Lamongan menikah dengan orang Kediri. Mitos ini berhenti menjadi cerita leluhur di masyarakat dan sudah banyak tak mempercayainya. Dan makam Patih Mbah Sabilan yang berada di Kecamatan Kota yang masih tetap terawat hingga saat ini. Dan Kinameng yang kini menjadi nama salah satu kampung di Lamongan adalah lokasi peperangan. Untuk gentong air dan alas tikar dari batu yang dibawa oleh Andan Sari dan Andan Wangi masih tersimpan di halaman depan Masjid Agung Lamongan. Dan beberapa nama tokoh ini juga diabadikan menjadi nama-nama jalan di kota Lamongan, yaitu Jalan Laras Liris, Jalan Andan Sari dan Andan Wangi, dan Jalan Kinameng. Jika mitos itu dilanggar, maka salah satu atau kedua mempelai akan menderita. Mitos atau larangan menikah antara orang Lamongan dan Kediri ini sudah luntur. Antara percaya tidak percaya, Sarah, seorang warga Lamongan, mengakui mitos tersebut memang ada di Lamongan dan menjumpai tetangganya yang memiliki istri orang Kediri. Kehidupannya banyak cobaan dan akhirnya terpisah. Saya tahu mitos itu antara percaya dan tidak percaya.